Selamat berjumpa kembali adik-adik. Kak Yeni mau tanya dulu, ini akan belajar atau sudah selesai belajar? Kalau yang mendengarkan sapaan firman Tuhan pagi-pagi, berarti akan belajar. Kalau yang mendengarkan firman Tuhan agak siang atau sore, berarti sudah selesai belajar. Tadi waktu belajar, siapa yang di sini bisa menjawab pertanyaan dari soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Nah, ada yang bisa ya? Pasti bisa menjawab. Terus Kak Yeni mau tanya, siapa yang di sini kalau ditanyain Papa soal handphone bisa menjawab? Gini loh Pak. Bisa menjawab juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjawab yang benar. Bukan dengan belajar membaca atau latihan soal-soal. Bukan juga dengan belajar menggunakan handphone. Tetapi kita menjawab jawaban yang benar kalau kita ditegur. Misalnya, pagi-pagi baru aja bangun tidur dan lagi enak-enakan males-malesan di tempat tidur. Sudah ditegur sama mama untuk segera mandi, untuk siap-siap sekolah. Biasanya apa jawab kita, hayo? Ngapain sih pagi-pagi? Kan sekolahnya juga cuma di rumah. Lalu mama tegur, tempat tidurnya mbok diberesin, biar kelihatan rapi dan bersih. Lalu kita juga langsung menjawab begini loh adik-adik. Ngapain dirapiin? Nanti juga ditiduri lagi. Papa ikut-ikutan negur. Sekarang pulsanya buat sekolah ya. Pulsa buat mainnya dikurangi. Kita menghemat. Wah, langsung dijawab. Kalau nggak boleh mainan handphone, lalu di rumah ngapain? Bosan. Waduh, kita pandai sekali menjawab. Kak Yeni sama seperti adik-adik. Nomor 1 jawabannya ngeyel. Ya toh? Nomor 2 merasa diri benar. Nah, kita merasa diri benar sehingga kita ngeyel. Apa yang dilakukan oleh kita benar dan orang lain yang salah. Lalu kita tidak mau menerima teguran. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini 1 Korintus 4 ayat 14. 1 Korintus 4 ayat 14. Kita buka sama-sama ya. Bapak Paulus menuliskan hal ini untuk orang-orang yang ada di Korintus. Bunyinya begini adik-adik. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Bapak Paulus juga menegur orang-orang di Korintus. Tujuannya bukan supaya orang yang ditegur itu jelek, malu, tetapi tujuannya untuk hal yang baik. Dari mana kita tahu kalau tujuannya untuk hal yang baik? Karena Pak Paulus ini mengasihi orang-orang di Korintus. Adik-adik, kalau Papa dan Mama atau orang-orang yang mengasihi kita itu menegur, itu supaya kita baik. Teguran itu untuk mengingatkan kita agar kita tidak terus-menerus malas atau berbuat hal yang salah. Jadi, kalau teguran itu diberikan supaya kita makin baik, hidup kita makin benar, makin menyenangkan hati Tuhan. Lalu, bagaimana kalau kita mendengar teguran? Kita buka telinga kita dengarkan teguran, dan kita menerima teguran. Jadi, kalau tadi yang pertama itu ngeyel,
Sekarang yang pertama kalau mendengar teguran adalah oke. Kalau yang kedua itu mendengar teguran tadi adalah merasa diri benar. Sekarang kalau mendengar teguran berarti saya siap lebih baik. Nah, sudah tahu ya? Kalau mendengar teguran, yang pertama, oke. Yang kedua, saya siap lebih baik. Oke adik-adik, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan pasti menolong kita. Bye-bye.